Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Ustazah akan menjelaskan tafsir tentang surat Al-Mulk, yaitu ayat 1 dan 2. Al-Mulk artinya adalah kerajaan, diturunkan di Mekah, ada 30 ayat. Khusus untuk hari ini ayat 1 sampai 2. Jadi mungkin ada sedikit perbedaan dengan pelajaran tafsir di tahun lalu. Jadi silahkan kalian simak ya. Syukron. Nah, cara mengerjakannya itu ada 3 cara ya. Jadi silakan dipahami. Yang pertama, silakan kalian tulis mufrodat atau kosakata yang Ustazah pilih. Nanti Ustazah akan pilih 3 kosakata beserta artinya. Jadi silakan kalian tulis. Yang kedua, tulis ayat beserta artinya ya. Yang ketiga, tulis penjelasan. Nah, kalian terserah mau gimana. Mau nulis ayat terus artinya lalu penjelasannya, atau tulis ayat dulu terus artinya penjelasannya di akhir, atau bagaimana, terserah kakak ya, bebas. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini untuk yang ayat pertama ya. Maha suci Allah yang di tangannya segala kerajaan dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi di situ kan ada not yang warna kuning 1. Berarti dia itu penjelasan yang ke-1 ya, bukan penjelasan yang ayat ke-1. Silakan dipahami. Yaitu maknanya adalah yakni maha agung Allah, maha tinggi di antara keagungannya adalah kerajaan alam bagian atas maupun alam bagian bawah, dan menciptakan makhluk-makhluk yang besar seperti langit dan bumi. Jadi seluruh semesta alam ini yang ada di langit ataupun ada di bumi itu semuanya adalah milik Allah ya. Untuk ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya, dan Dia maha perkasa lagi maha pengampun. Seperti yang Ustazah bilang tadi, di situ ada not angka 2, 3, 4, dan 5. Jadi silakan disimak satu persatu ya. Yang pertama yang not kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata, yang menciptakan mati dan hidup, yakni kematian di dunia dan kehidupan di akhirat, atau Allah yang menetapkan untuk hamba-hambanya hidup di dunia lalu kemudian mati. Jadi kehidupan kita di dunia dan di akhirat itu sudah ditentukan ya, kapan kita lahir di dunia dan kapan kita akan meninggal. Untuk not yang ketiga, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik. Nah, pengertiannya adalah yang yakni lebih ikhlas dan lebih sesuai dengan sunnah Rasul. Barang siapa yang tunduk kepada perintah Allah dan memperbagus amalannya, maka Allah akan memperbagus balasannya di dunia dan di akhirat. Dan maka sebaliknya, barang siapa yang dia itu mengikuti hawa nafsu dan menolak mengikuti perintah Allah, maka dia akan memperoleh balasan yang buruk. Jadi maksudnya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya. Jadi
segala sesuatu itu adalah ujian, segala sesuatu itu titipan dari Allah. Jadi bagaimana kita sebagai hambanya memanfaatkan sebaik mungkin gitu. Barang siapa yang diuji akan semuanya, misalkan kita diuji akan kebaikan, akan kekayaan, nah dia itu tunduk akan perintah Allah dan memperbagus amalannya, maka Allah akan membalasnya di dunia maupun di akhirat gitu. Nah sebaliknya, misalkan dia itu diuji dengan kesehatan, dengan kekayaan, dengan kelancaran rezeki, nah dia itu lebih mengikuti hawa nafsu dan menolak perintah Allah, maka dia akan memperoleh balasan yang buruk. Balasan yang buruk itu pun belum tentu di dunia, bisa saja Allah itu memberikan kenikmatan di dunia dan akan dibalasnya di akhirat. Untuk ayat kedua yang not 4 dan 5, wa huwal azizul ghafur. Yang pertama ada aziz, yaitu yang maha perkasa, di mana dengan keperkasaannya dia tundukkan segala sesuatu. Jadi segala sesuatu itu sesuai dengan kehendak Allah. Misalkan dengan adanya bencana yang besar, dengan adanya suatu ujian terhadap seseorang dan lain sebagainya, itu dikarenakan atas kuasa atau keperkasaan Allah. Yang terakhir Al-Ghafur, yaitu terhadap orang-orang yang bersalah dan berdosa, khususnya apabila mereka bertobat dan kembali. Jadi tadi artinya Al-Ghafur adalah yang lagi maha pengampun. Nah, maha pengampun di sini itu apa? Yaitu terhadap orang-orang yang bersalah dan berdosa, khususnya apabila mereka bertobat dan kembali, maka sesungguhnya dia mengampuni dosa-dosa mereka meskipun dosa mereka setinggi langit, dan dia akan menutup aib mereka meskipun sepenuh dunia. Maksudnya yaitu Al-Ghafur itu adalah maha pengampun. Jadi Allah itu maha pengampun bagi hamba-hambanya yang dia itu bersungguh-sungguh dalam bertaubat, ya, taubatan nasuha. Nah, maksud taubatan nasuha itu misalkan ketika seseorang itu melakukan kesalahan, dia itu bertobat dengan sungguh-sungguh, berjanji tidak akan mengulanginya gitu. Meskipun dosanya itu setinggi langit, maka Allah itu akan mengampuninya kalau seorang hambanya bertobat dengan sungguh-sungguh. Maka Allah itu disebut Al-Ghafur, yaitu maha pengampun segala dosa gitu. Jadi untuk hari ini itu saja. Syukron. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kakak sekalian, tolong catatannya yang rapi, yang komplit, yang jelas ya, supaya paham ayat ini artinya apa, penjelasannya apa ya. Silahkan ditulis yang rapi ya solihah ya. Syukron.